Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deva Bagus Ilyas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang human capital atau modal manusia. Apa yang dimaksud modal manusia? Secara harfiah, modal manusia atau human capital merupakan knowledge, keahlian atau experience, kemampuan atau ability, dan keterampilan atau skill yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Mayo pada tahun 2000 dalam Rahmawati tahun 2004, human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim. Nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan, serta perubahan budaya manajemen. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial. Misalnya uang tunai, surat berharga, dan aset tersebut dapat disebut financial capital. Yang kedua aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga aset tak berwujud berupa modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya ada tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Tingkatan yang pertama yaitu activity level, yaitu pengukuran aktivitas SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data yang mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkatan kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dan unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi sumber daya manusia. Selanjutnya ada untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis ataupun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Keterampilan ketiga yaitu property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Sekian penjelasan materi tentang human capital dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.